King Indo takluk atas Cina, STY Belanda. Timnas Indonesia secara mengejutkan takluk 2-1 dari tuan rumah China dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kekalahan ini membuat skuad Garuda tak bergerak di posisi kelima klasemen grup C. Cina versus Indonesia bentrok pada matchday keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2024 zona Asia. Laga berlangsung di Stadion Qingdao Zhoutvolbal, Qingdao, China. Timnas Indonesia kemudian memperkecil skor menjadi 2-1 lewat gol Tom Haye. Gol Haye lahir dari kreasi lemparan jarak jauh Pratama Arhan. Indonesia terus mengepung pertahanan Cina, namun hingga 9 menit tambahan waktu tak ada gol tercipta. Skor 2-1 untuk keunggulan tuan rumah China. Kekalahan ini membuat Indonesia tetap di posisi kelima dengan 3 poin. China menyusul di posisi ke-6 dengan poin sama namun kalah selisih gol dari skuad Garuda. Di puncak klasemen masih dipimpin Jepang dengan 10 poin, lalu disusul dengan Australia dengan 5 poin di tempat kedua. Berikut keputusan Sintayong yang dianggap membingungkan atau blunder di Liga China versus Indonesia. Pertama, Eliano Reijnders tak masuk daftar 23 pemain. Eliano Reijnders tidak masuk dalam daftar 23 pemain untuk lawan China. Hal ini jadi salah satu pertanyaan yang mengapung. Bila keputusan ini murni karena pertimbangan teknis, hal ini makin dipertanyakan mengingat Sandy Walsh juga disebut tidak dalam kondisi 100% bugar. Eliano padahal bisa jadi sosok pengganti untuk posisi wingback kanan saat timnas Indonesia butuh perubahan. Kedua, Tom Haye tidak main sebagai starter. Dengan usia 29 tahun, Tom Haye seharusnya bisa jadi salah satu pemain paling berpengalaman di timnas Indonesia. Namun Tom Haye tidak dipilih Sintayong sebagai starter. Tom Haye baru masuk di babak kedua saat timnas Indonesia tertinggal 2 gol. Tom Haye pada akhirnya jadi sosok yang mencetak 1 gol balasan untuk timnas Indonesia di babak kedua. Dalam beberapa pertandingan timnas Indonesia, Tom Haye tidak bermain penuh. Mungkin faktor kekuatan fisik jadi alasan, tapi bila itu yang jadi pertimbangan. Tom Haye dinilai banyak orang seharusnya lebih dulu dimainkan sebagai pemain inti lalu ditarik keluar ketika sudah kelelahan. 3. Tidak memainkan penyerang saat kuasai permainan dan mengejar ketinggalan. Timnas Indonesia menguasai permainan di babak kedua. Dalam momen krusial ini, timnas Indonesia tidak menurunkan sosok striker seperti Dimas Derajat yang ada di bangku cadangan sebagai target man di kotak penalti. Karena STY sudah menggunakan 3 pergantian di babak kedua, ia hanya punya 2 pergantian pemain lagi di sepanjang babak kedua. Pergantian itu digunakan untuk memasukkan Malik Rizaldi dan Pratama Arhan. 4. Asnawi Mangkualam terlalu lama dipasang saat tak dalam performa terbaik. Harus diakui, Asnawi Mangkualam tidak bermain di level terbaik miliknya saat diturunkan sebagai pemain inti lawan Cina. Namun, Sintayong tidak segera menarik keluar kapten timnas Indonesia tersebut. Asnawi sering kehilangan momentum ketika timnas Indonesia menyusun serangan. Meskipun demikian, Sintayong masih mempercayakan posisi tersebut pada Asnawi hingga menit ke-85. 5. Rizky Ridho ditempatkan di bangku cadangan di awal laga. Sintayong memutuskan menempatkan Rizky Ridho sebagai cadangan dalam laga lawan China. Hal ini jelas lantaran STY ingin memberikan ruang kepada Saini Patinama sebagai wingback kiri, namun tidak ingin menempatkan Calvin Verdong sebagai pemain cadangan. Padahal setelah Jordi Amat dipastikan cedera, banyak yang meyakini Rizky Ridho bakal main mendampingi Jai Indes dan Mees Hilgers sebagai bek tengah. Rizky Ridho baru bermain di awal babak kedua saat Indonesia sudah ketinggalan 2 gol. Di laga ke depan, Sintayong memang sepertinya harus memilih memainkan salah satu Calvin Verdong atau Sain Patinama sebagai wingback kiri dengan tidak mengorbankan posisi bek tengah agar keduanya bisa bermain bersamaan. Semoga di laga bulan November, Indonesia bisa memenangkan laga di kualifikasi Piala
Dunia 2026. Komentar dari Ahmad Reza 85. Lebih baik menyetak gol di babak pertama dan bertahan di babak kedua daripada harus kebobolan di babak pertama dan main dengan panik di babak kedua. Strategi Anda mencadangkan Tom Haye di awal pertandingan sebagai senjata rahasia di babak kedua terbukti tidak pernah berjalan, bukan hanya di pertandingan hari ini, tapi di pertandingan sebelumnya. Ketika melawan Australia pun hasilnya juga nihil. And sorry to say, kapten Anda sudah sangat-sangat jauh tertinggal dan sudah tidak bisa bersaing di level timnas Indonesia yang sekarang ini. Itu adalah kenyataan yang harus Anda terima. Di bulan November nanti, Anda punya 3 opsi untuk posisi IR, bisa di Wolves, Kevin Dix, serta Elione Reginders. Jadi tolong jangan ada bias dalam penentuan starting 11 timnas Indonesia lagi. Dan satu lagi, di timnas Indonesia saat ini sudah tidak ada lagi pemain lebih pantas menyandang status kapten tim selain Zai Idris.